Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga semuanya senang dan bahagia. Karena ketika kita senang dan bahagia, kita lebih mudah menerima informasi. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika. Tema 4, keluargaku. Subtema 1, anggota keluargaku. Dan materi pembelajaran hari ini yaitu tentang bangun datar. Nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, teman-teman, lagu tema pada tema keluargaku ini yaitu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, informasi tema hari ini yaitu tentang keluargaku dan subtema anggota keluargaku. Anggota keluarga adalah orang atau badan yang menjadi bagian atau masuk suatu golongan. Keluarga adalah suatu sebutan kekerabatan. Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ayah adalah orang tua kandung laki-laki. Ibu adalah orang tua kandung perempuan. Kakak atau adik adalah saudara kandung laki-laki atau perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, tugas ayah yaitu sebagai pemimpin dan pelindung dalam keluarga. Yang kedua, ada ibu. Ibu bertugas sebagai pengatur dalam rumah tangga, yang mengatur makanan kita, yang mengatur persiapan kita sebelum sekolah, dan mengatur kebutuhan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Selanjutnya, kakak. Kakak tugasnya berbakti kepada orang tua, menjaga nama baik kedua orang tua, dan menyayangi adiknya. Yang keempat, ada adik. Tugas adik yaitu berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, dan menghormati kakaknya. Nah, adapun materi pada hari ini yaitu tentang bangun datar. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk dua dimensi
atau bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Nah, jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, ada segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Nah, ini ya contoh-contoh bangun datar segitiga. Nah, kita lihat bersama-sama. Dari kelima bangun segitiga ini, meskipun berbeda, namun tetap mereka mempunyai 3 titik sudut. Ya, semua ada 3 sisi. Nah, maka semua ini disebut bangun datar segitiga. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat adalah sebuah bangun yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Secara umum, segi empat dibedakan menjadi beberapa nama bangun datar. Nah, yang pertama ini, lihat ini segi empat, namun sisinya sama, maka disebut persegi. Yang kedua, ini bangun datar segi empat juga, namun ada 2 sisi yang lebih panjang. Ya, ini disebut dengan persegi panjang. Yang ketiga, di sini sama ya, bangun datar segi empat. Namun ada kedua sisi yang berbentuknya yang sisinya itu miring, makanya disebut dengan jajar genjang. Yang keempat, di sini ada bangun datar segi empat yang keempat sisinya sama, namun bentuknya sama seperti ketupat. Namanya belah ketupat. Nah, selanjutnya ada bangun datar segi empat lagi, namun ke bagian sisinya, sisi atas dan sisi bawahnya ukurannya berbeda, dan sisi kanan dan kiri berbentuk atau garisnya miring. Ini namanya trapesium. Nah, yang ketiga adalah bangun datar lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar 2 dimensi dibentuk oleh himpunan semua titik yang mempunyai jarak sama dari satu titik yang tetap. Ini adalah contoh lingkaran. Nah, adapun contoh peralatan rumah tangga yang memiliki bentuk sama seperti bangun datar. Yang pertama ada apa ini? Ya, gantungan baju. Gantungan baju sama seperti bangun datar segitiga karena memiliki 3 sisi. Yang kedua ada jendela. Jendela rumah. Nah, jendela rumah memiliki sisi yang sebanyak 4, yaitu memiliki 4 sisi. Namanya atau sama seperti bentuk bangun datar segi empat. Yang ketiga ada uang koin. Uang koin ini bentuknya sama seperti bangun datar lingkaran. Selanjutnya proyeknya yaitu nanti teman-teman identifikasi benda di rumah yang sama bentuknya seperti bangun datar segitiga, lingkaran, atau segi empat. Nanti setelah ditemukan, teman-teman buat di sini gambar dan warnai seperti ini. Ustazah sudah contohkan satu. Setelah digambar dan diwarnai, lalu teman-teman beri nama benda yang teman-teman temukan itu namanya apa. Kalau Ustazah di sini namanya figura foto.
Nah, Ustazah beri nama figura foto ya. Dan yang ketiga yaitu beri nama seperti bangun datar apa. Di sini Ustazah beri nama segi 4 karena figura ini seperti bangun datar segi 4. Pastikan teman-teman mengerjakan dengan mandiri. Nah, kesimpulannya yaitu bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun 2 dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Ada 3 jenis bangun datar, yaitu segitiga, segi 4, dan lingkaran. Adapun tujuan dari pembelajaran bangun datar ini, yang pertama dilihat pada ranah kognisi, agar anak dapat menyebutkan beberapa bangun datar. Yang kedua dilihat dari ranah afeksi, yang tujuannya agar anak dapat membuktikan macam-macam bangun datar. Yang ketiga yang dilihat itu di ranah psikomotor, di mana melalui proyek menggambar, menulis, mewarnai, anak-anak dapat mengoreksi dan membuat beberapa gambar bangun datar. Nah, adapun hikmah dan manfaatnya pada pembelajaran hari ini yaitu agar hikmahnya yaitu belajar bangun datar sangat diperlukan bagi kita, terutama para arsitek, untuk merekayasa sebuah bangunan atau membuat arsitektur bangunan. Yang kedua, membantu para ahli dalam membuat pengembangan sains atau ilmu pengetahuan. Dan hikmahnya yaitu bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dengan memiliki akal dan pemikiran yang sangat luas. Maka gunakanlah atau manfaatkanlah otak kita sebaik-baiknya untuk belajar tentang geometri, terutama pada belajar bangun datar, karena di situ Allah sudah siapkan otak kita sebaik-baiknya agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, motivasinya yaitu pastikan teman-teman menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Yang ketiga, informasikan kepada ayah dan bunda jika butuh bantuan. Yang keempat, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang kelima, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.